Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau berwajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 4. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 3. Sekarang ke ayat 4 dalam surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan yang memiliki subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa makhluk yang telah diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penghembus atau wanita-wanita tukang sihir pada ikatan. Maksudnya pada ikatan pada waktu itu para nabi waktu itu diliputi oleh wanita-wanita penghembus atau wanita-wanita sihir yang memerangi atau yang menggoda seluruh para nabi dan pengikut-pengikutnya waktu zaman dahulunya. Karena waktu itu
para nabi itu digodahnya oleh golan para wanita-wanita tukang sihir untuk menaklukkan para nabi, seluruh para nabi yang diutus oleh Gusti Allah. Karena zaman waktu itu yang menggoda atau yang menyaingi para nabi itu adalah wanita-wanita tukang sihir waktu zaman dahulu itu, untuk menggoda keimanan keyakinan umat para nabi waktu zaman dahulu itu. Karena waktu zaman dahulu penyihir-penyihir itu telah menyebarkan aurah-aurah negatif untuk menggoda, untuk mengalihkan keyakinan-keyakinan para utusan-utusan Nabi atau para utusan-utusan Gusti Allah, untuk menggoda, untuk mengalihkan keyakinan-keyakinannya. Kalau wanita-wanita tukang sihir itu menggodanya dengan aurah-aurah negatif untuk dipalingkan jalannya para pengikut-pengikut Nabi itu waktu itu. Para penyihir itu terus-menerus menggoda atau memalingkan umat Nabi waktu itu, terus dengan aurah-aurah negatifnya terus dihembuskan untuk menggoda umat waktu itu, pengikut-pengikut Nabi itu. Waktu itu kayak Nabi, seluruh Nabi minta perlindungan kepada Allah di dalam huruf wawu. Wawu maknanya lingkungan. Jadi para Nabi itu bermohon kepada lingkungan Allah itu, karena tidak ada yang lain yang bisa melindungi dari wanita-wanita sihir itu yang menghembuskan aurah-aurah negatif untuk menguji, untuk menggoda, untuk memalingkan dari keyakinan-keyakinan yang ditunjukkan oleh para nabi pada waktu itu. Pada waktu itu seluruh nabi yang digoda oleh para wanita-wanita tukang sihir itu, para nabi itu kewalahan menghadapinya. Lalu para nabi itu minta perlindungan sama Allah dengan lingkungan Allah. Di waktu itu lingkungan para nabi itu diselimuti oleh para tukang-tukang sihir, para wanita-wanita penghembus aurah-aurah negatif. Karena aurah-aurah negatif itu selalu dipancarkan oleh wanita-wanita pada waktu itu. Wanita-wanita itu para tukang sihir yang menyebarkan kebencian-kebencian terhadap ajaran-ajaran para nabi. Di dalam wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penghembus atau wanita tukang sihir pada ikatan. Pada ikatan itu maksudnya para nabi itu berperang terus sama para penyihir-penyihir di waktu itu. Selalu kaumnya atau umatnya para nabi itu digoda dengan ikatan-ikatan aurah-aurah negatif yang selalu menggoda umat para nabi itu untuk tidak mengikuti dalam ajaran-ajaran lingkungan Allah. Bahwa jabar wa maknanya lingkungan, menjadi maknanya hidayah. Lalu seluruh umat para nabi itu mendapatkan hidayah dari Gusti Allah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan mujizat oleh para nabi itu untuk melawan para penyihir-penyihir itu. Di dalam huruf
nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan untuk melawan para penyihir-penyihir itu di dalam alam dunia ini, dengan untuk mendekatkan lingkungan-lingkungan dirinya dengan lingkungan-lingkungan Allah. Karena lingkungan-lingkungan dirinya harus berdekatan dengan lingkungan-lingkungan Allah. Maksudnya lingkungan-lingkungan Allah dan dirinya itu harus sering bermunajat, sering bermohon kepada Allah. Berarti manusianya, dirinya itu bersangkutan dengan lingkungan Allah. Kalau manusianya bermohon kepada Allah, berarti manusia itu di dalam lingkungan Allah. Shin jabarsa ing satuhunya perbuatan manusianya. Gusti Allah tergantung perbuatan manusianya. Kalau manusianya itu butuh pertolongan kepada Allah, Allah pasti mengabulkan, Allah pasti membantu dengan cara apapun. Karena ing satuhunya perbuatan manusianya. Kalau manusianya itu perbuatannya baik, bagus, benar, mulia, ing perjalanannya, Allah pasti membantu, Allah pasti mengabul. Kalau di zaman dahulu manusia-manusia, pengikut-pengikut Nabi itu permohonannya terlepas dari sihir-sihir, wanita-wanita yang menghembuskan terhadap aura-aura negatifnya untuk seluruh pengikut-pengikut kayak Nabi yang terdahulu waktu itu. Para nabi itu menghadapi tukang sihir itu kewalahan. Lalu para nabi itu bermohon kepada Allah untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi Allah telah menghidayai, telah membantu untuk para nabi dan pengikut-pengikutnya. Jadi para nabi itu mendapatkan hidayah saking Gusti Allah. Lalu para nabi itu Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu para nabi itu mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Karena insatuhunya perbuatan manusianya. Kalau perbuatan manusianya baik, bagus, benar, mulia, lalu permohonannya tulus ikhlas untuk bermohon kepada Allah, lalu Gusti Allah menghidayai kepada para pengikut-pengikut para nabi itu di waktu itu. Jadi para nabi itu bermohon terus-menerus untuk melepaskan diri dari penyihir-penyihir di waktu itu. Lalu Gusti Allah mengabulkan permohonan-permohonannya. Pada waktu itu para nabi, para pengikutnya dikabulkan oleh Gusti Allah. Dalam huruf shin jabar sya, ing satunya perbuatan manusianya. Kalau perbuatan manusianya baik, bagus, benar, mulia, Gusti Allah pasti mengabulkan. Lalu dilanjutkan dengan retasi jarari, ing perjalanan rezeki manusianya. Rezeki manusianya itu bukan duniawi saja. Rezeki manusia itu keselamatan juga ada. Rezeki manusia itu kesehatan juga ada. Karena di waktu para nabi itu dan pengikut-pengikutnya mendapatkan hidayah dari Gusti Allah, lalu terlepaslah dari godaan-godaan para penyihir itu, lalu terlepaslah dari aura-aura negatif pada waktu itu. Jadi manusia dan para nabi dan pengikut-pengikutnya telah selamat dari godaan dan cobaan dari Gusti Allah yang melalui mengujinya dengan wanita-wanita tukang sihir pada waktu itu. Jadi ing perjalanan rezeki manusianya, seluruh manusia itu mendapatkan rezekinya berupa keselamatan. Nun tasjid jabarna, ing perjalanan ing saking gustinya. Gusti Allah telah memperjalankan tugas-tugasnya untuk menyelamatkan makhluk-makhluknya dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya juga.
Karena makhluk-makhluknya yang diciptakan Gusti Allah itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mulia, ada yang jahat. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah itu selalu ada dua unsur, selalu ada dua jalan. Jadi nun tasjid jabarna ing perjalanan Gustihnya udah membentuk jalan, udah memperjalankan tugas-tugasnya untuk melindungi makhluk-makhluknya dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya. Jadi Gusti Allah udah menugaskan dirinya untuk menyelamatkan makhluk-makhluknya dari kejahatan makhluk-makhluknya. Famati jabarfa, Gusti Allah gawe jalur. Gusti Allah telah menjalurkan jalan yang lurus dan yang baik terhadap makhluk-makhluknya. Tergantung makhluk-makhluknya memilihnya jalur yang mana, jalur yang kiri atau yang kanan, jalur yang baik atau yang tidak baik, jalur yang mulia atau jalur yang jahat. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana. Gusti Allah udah mengasih jalur terhadap umat manusia atau umat-umat makhluk-makhluk yang lainnya yang udah diciptakan oleh Gusti Allah. Karena seluruh makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah yang namanya manusia itu ada dua jalan. Kalau manusia mengikuti jalan yang baik, bagus, benar, mulia, berarti jalan yang kebagusan. Kalau jalan kejahatan itu terserah manusianya, itu tergantung manusianya, yang menanggung beban itu manusia, bukan Gusti Allah. Gusti Allah gawe jalur yang bagus dan yang mulia, tergantung manusianya memilihnya yang mana, jalur yang baik atau yang tidak baik. Huruf C jabar sa, satu alif. Ing perjalanan hati lan pikiran sifat manusianya. Sifat manusianya itu tergantung dari ing perjalanan hati lan pikirannya. Kalau hati dan pikirannya baik, bagus, benar, mulia, entar sifat manusianya itu baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Tapi kalau manusianya memilihnya ing perjalanan hati dan pikirannya tidak baik, berarti manusia itu sifatnya buruk dan jahat. Itu di dalam sifat manusia. Sifat manusia itu tergantung pikiran dan hatinya. Kalau pikiran baik, hatinya baik, pasti sifat manusianya itu baik. Kalau manusianya memilihnya hatinya buruk dan pikirannya buruk, pasti sifatnya juga buruk. Itu di dalam huruf C jabar sa, satu alif, ing perjalanan hati dan pikiran sifat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan huruf T jareti. T jareti maknanya tingkatan manusianya. Maksudnya tingkatan manusianya itu keimanan, keyakinan, pedoman saking dirinya untuk keyakinan agama, untuk keyakinan hatinya terhadap Sang Pencipta. Itu tergantung tingkatan-tingkatan keimanannya, tingkatan-tingkatan batiniahnya. Karena tingkatan-tingkatan manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi keimanan manusia itu, di antara manusia itu tidak ada yang sama, selalu berbeda-beda, ilmunya berbeda-beda, dan kepandaiannya berbeda-beda, kebaikannya berbeda-beda. Itu tergantung tingkatan-tingkatan manusianya itu. Kalau tingkatan keimanan manusia itu baik, bagus, benar ing perjalanannya, tentu saja manusia itu mengambilnya tingkatan-tingkatan ilmu yang berbudi luhur. Karena manusia itu ada yang mengambilnya ilmu yang jahat, kalau tidak berbudi luhur. Lalu dilanjutkan dengan huruf V mati jarefi. Gusti Allah gawe ikatan.
Jadi Gusti Allah selalu mengikat hati manusia itu untuk ke jalan yang benar. Tapi tergantung manusianya. Bila manusianya itu mengikuti ikatan-ikatan hatinya dengan Gusti Allah, pasti menjalankannya kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan. Tapi kalau manusianya mengikuti kata hati dan kata pikiran, itu terserah manusianya. Kalau mengikuti kata hati, kata pikiran, karena kata hati dan kata pikiran atau bisikan-bisikan itu selalu ditiupkan oleh iblis, karena iblis melalui bisikan lalu pikiran lalu merasuk ke dalam hati. Jadi tergantung manusianya mengikatnya ke dalam hatinya Gusti Allah atau mengikuti bisikan-bisikan dari iblis, karena bisikan-bisikan dari iblis itu karena melalui telinga, lalu pikiran, lalu ke dalam hati. Jadi zatnya Gusti Allah ini tergantung manusianya mengikatnya, memilihnya yang mana. Karena di dalam zatnya Gusti Allah ini, ing dalam hati manusianya ini, itu tergantung manusianya memilihnya yang mana. Apakah mengikuti bisikan-bisikan, pikiran, lalu merasuk ke hati, mengikuti ajakan-ajakan iblis. Kalau mengikuti anjuran-anjuran, ikatan atau batiniah yang ditanamkan oleh Gusti Allah ing dalam hatinya, lalu manusia itu pasti mengikuti Gusti Allah. Tapi kalau mengikuti bisikan, pikiran, lalu merasuk ke hati, berarti manusia itu mengikuti iblis. Itu di dalam huruf V mati jarevi. Lalu dilanjutkan dengan ain paseu ing Gusti lan atasannya. Lan Gusti lan atasannya itu, yang paling atas itu Gusti Allah. Untuk para Gusti itu ada Gusti Nabi. Saya contohkan saja. Saya mengataskan pengikut-pengikut Nabi. Contohnya kayak Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai pengikut kayak Nabi Muhammad SAW. Dan yang jadi atasan itu kayak Nabi Muhammad SAW. Dan mempunyai atasannya yaitu Gusti Allah. Jadi manusia itu harus mengikuti yang jadi atasannya, mengikuti tingkah lakunya, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti amal perbuatannya. Karena manusia itu harus mempunyai atasan. Manusia itu harus mempunyai atasan. Karena manusia itu mempunyai atasan. Kalau saya menganutnya agama Islam, atasan yang paling tertinggi yaitu kayak Nabi Muhammad SAW. Lalu kayak Nabi Muhammad SAW mempunyai atasannya lagi yaitu Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf qaf jabarko ucapannya. Gusti Allah telah mengucap kepada seluruh nabi-nabinya. Kalau seluruh nabi-nabinya itu sebagai utusan-utusan Gusti Allah, kalau utusan-utusan Gusti Allah itu dipastikan lurus 90%. Karena utusan-utusan Gusti Allah itu saya bilang lurus 90%. Karena utusan-utusan Gusti Allah itu manusia juga. Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai kebenaran. Cuman perbedaannya, kalau seorang nabi kesalahannya sedikit, kalau para awam atau orang biasa kesalahannya lebih banyak dari kebaikannya. Karena para nabi itu tidak jauh dari kebaikannya. Kalau orang awam jauh dari kebaikannya, itu tergantung tingkah laku manusianya. Karena utusan-utusan Allah itu seorang nabi pasti kebaikannya lebih banyak daripada kita semua. Lalu dilanjutkan dengan huruf dal jaredi ing
ing dalam hatinya. Ing dalam hatinya manusia itu harus ditanamkan keyakinan, keimanan, pedoman saking Gusti Allah, dan keyakinan, keimanan terhadap nabi-nabi. Karena nabi-nabi itu seluruh utusan dari Allah. Kalau Gusti Allah itu mengutus para nabi, jadi saya sebagai manusia biasa harus meyakini, memedomi, mengimani ing dalam hati dan pikiran saya bahwa seluruh nabi itu utusan Gusti Allah. Karena utusan Gusti Allah itu lebih banyak baiknya dari kesalahannya. Karena saya bilang begini, karena seluruh nabi itu manusia, jadi manusia itu pasti mempunyai kebenaran, pasti mempunyai kesalahan. Karena seluruh manusia ini terciptanya dari turunan-turunan kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Karena kanjeng Nabi Adam alaihi salam terciptanya dari 4 inti, yaitu inti tanah, inti api, inti cahaya, dan inti nur. Kalau inti tanah yaitu nafsu, kalau inti api itu amarah, kalau inti cahaya itu kebaikan, kalau inti nur itu kebijakan. Jadi nur dan cahaya sebenarnya bolak-balik sama. Lalu nafsu dan amarah sebenarnya bolak-balik sama. Karena bila ada nafsu pasti mempunyai amarah. Bila ada kebaikan pasti mempunyai kebijakan. Jadi bolak-balik itu dua unsur itu sama. Jadi nafsu dan amarah itu sama, kebaikan dan kebijakan juga sama. Jadi diri manusianya itu jadi terpecah menjadi 2 golongan. Golongan amarah dan nafsu, golongan kebaikan dan kebijakan. Jadi diri manusianya itu pasti mempunyai nafsu, pasti mempunyai amarah, pasti mempunyai kebaikan, dan pasti mempunyai kebijakan. Karena di dalam huruf dal jareti, ing dalam artinya ini manusia harus ditanamkan keyakinan, pedoman, keimanan saking Gusti Allah. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa dhukrina Muhammad wa sallam wa radiyallahu wa ta'ala wa rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'affiru wa majidan ya rabbana lakal hamdu wa syukru dhalik. Allahumma ghfir lana wa li walidina al-mughfar rabbana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya akhirah wa firdan fasajid wa tawfiq al-mubarakah fi rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma habibna alaina fi shaghrat al-maut wa najina min fadl al-hijab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la taqabbal minna innaka antal rahim wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati barodi rizqillah wa umurina wa salamati barodi rizqillah wa umurina wa salamati barodi rizqillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin